Saudara, masihkah ada kemungkinan penurunan usulan biaya haji tahun 2022? Lalu bagaimana dengan desakan penambahan kuota dari calon jemaah yang sudah menanti sejak 2020? Kita akan bahas bersama dengan Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Umroh dan Haji dari Kemenak. Selamat malam Pak Hilman. Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan sapa Firman Nur, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau Ampuri. Selamat malam Pak Firman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam Prof. Hilman. Saya juga akan sapa Pak Aceh Hasan Sajili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Golkar. Selamat malam Pak Aceh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Firman, dan Mbak Livi. Selamat malam juga Pak. Kita sapa dan kita mulai dari Pak Hilman dulu ya Pak Hilman. Jadi sebelum bicara soal biaya haji 2022, saya mau pastikan dulu nih, apakah ada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia tahun ini? Karena kalau kita udah bicara soal biaya hajinya naik tapi tahu-tahu nggak jadi berangkat, nggak lucu juga. Wah, justru itu pertanyaan mendasar kita ya. Dan Betul. ini yang ditunggu oleh masyarakat dunia. Tapi kami perlu sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini berdasarkan informasi resmi yang kami peroleh dari Saudi Arabia memang belum bisa mengumumkan kepada masyarakat secara resmi bahwa haji tahun 2022 itu dilaksanakan dengan persentase tertentu. Nah, jadi kami belum bisa memberikan informasi resmi. Nah, saat ini kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia terus intensif berkomunikasi dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, ya, karena termasuk juga dalam hal kami menyelenggarakan ibadah umroh dan tentu saja kemungkinan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, mudah-mudahan saja dalam waktu dekat kami bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan pasti tentang keberangkatan jemaah. Oke, Pak Hilman, tapi kan kalau kita lihat umrohnya sudah dibuka, itu kan artinya angin segar ya. Tapi kalau kita lihat juga meskipun biaya hajinya naik, yang jadi pertanyaan saya, kuota hajinya juga kira-kira akan naik nggak nih Pak Hilman? Ya, ya begini, ya kita semua antisipasi ya. Kami pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia sudah menyiapkan skema untuk 100%, skema normal ya. Meskipun perlu teman-teman semua pemirsa ketahui bahwa hingga hari ini belum ada deklarasi atau pernyataan resmi dari negara-negara manapun, ya termasuk Saudi Arabia dan Indonesia yang menyatakan bahwa pandemi berakhir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja ada pelonggaran-pelonggaran yang saat ini kita saksikan. Ini ya mudah-mudahan menjadi angin segar juga buat kita semua setelah kita mendapatkan angin segar diperbolehkannya jamaah umroh yang hampir 60.000 orang sudah berangkat sejak Januari. Nah, kalau tahun lalu itu sama sekali tidak ada keberangkatan umroh, gitu kan? Dan di Saudi pun begitu ketat. Nah, ini situasinya sudah longgar, jamaah umroh sudah 60.000 dari Indonesia dalam 2 bulan, dan Saudi masih membuka juga jamaah umroh termasuk untuk Ramadan dengan jumlah yang besar. Nah, mudah-mudahan ini memperteranglah kepada kita optimisme. Nah, karena itu kami betul-betul siapkan segala sesuatunya untuk itu. Sembari menunggu pengumuman resmi dalam waktu dekat. Kita tunggu pengumuman resminya, tapi saya mau nanya dulu ke Pak Aceh. Pak Aceh, kan beberapa waktu lalu saya ngobrol sama Pak Yandri. Pak Yandri bilang katanya mau manggil-manggilin dulu pihak Garuda, pihak Saudi Arabia Airlines, semua pihak-pihak terkait untuk menekan biaya haji. Ini udah dipanggilin belum Pak Aceh? Ya, kebetulan saya Ketua Panja ya, Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Memang kemarin kita telah rapat dengan Pak Dirjen, Prof. Hilman, dan disampaikan tentang perkembangan terbaru bahwa pemerintah Arab Saudi telah melakukan pelonggaran ya. Dan tentu itu berimplikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh Kementerian Agama yang asalnya 45 turun menjadi 42. Tentu kami pun juga harus bisa memastikan dengan cara bahwa kami harus memastikan dengan pihak maskapai dan tentu dengan Kementerian Kesehatan. Karena dengan jumlah yang cukup besar tentu harus dipastikan mitigasi tentang kesehatannya. Karena kan tadi disampaikan oleh Pak Dirjen jelas sekali bahwa sampai saat ini belum ada protokol kesehatan yang disepakati ya dalam konteks pelayanan ibadah haji tahun ini.
Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi soal protokol kesehatan pun, walaupun terjadi pelonggaran, tapi kan tetap kita harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di tengah masih saat ini kita masih pandemi ya. Yang kedua, yang paling penting kan sebetulnya adalah yang biaya terbesar dari haji ini salah satunya adalah soal tiket penerbangan. Nah, kita tahu bahwa walaupun misalnya ya terjadi pelonggaran terhadap protokol kesehatan yang berimplikasi terhadap pengurangan biaya, dan yang harus dipastikan juga kan tiket pesawat. Ya. Kita tahu bahwa saat ini harga minyak dunia mengalami kenaikan dan tentu ini akan berimplikasi juga terhadap tiket. Kami sebetulnya telah mencoba untuk memastikan, gitu ya, jangan sampai biaya haji ini memberatkan masyarakat. Ya. Pertama itu. Yang kedua, sebetulnya saat ini ya kalau kita lihat pengelolaan keuangan haji ya bagi calon jemaah haji yang akan berangkat, yang seharusnya berangkat tahun 2020, saat ini sesungguhnya Mbak Livi, kalau mereka mencek virtual account-nya, itu sudah ada nilai manfaat yang ditambahkan pada virtual account para calon jemaah haji kita. Itu sekarang ini kira-kira sekitar ada tambahan sekitar 5 jutaan lah gitu ya. Artinya bahwa ada imbal manfaat dari pengelolaan ibadah haji ini, dan haji ini kepada para jamaah. Nah tentu kami sangat berharap bahwa target kita ini bisa kita selesaikan pada bulan April ini, bulan depan ya, yaitu tanggal 11 April kita sudah menyepakati biaya ibadah haji seiring dengan persiapan yang dilakukan dan negosiasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Kita ingin bahwa setelah ada kepastian tentang penyelenggaraan ibadah haji, kita pun juga sudah mengumumkan berapa biaya yang dibayarkan oleh para jamaah. Oke, jadi sekarang PR-nya adalah pastiin dulu jemaah hajinya bisa berangkat, baru kemudian kita ketok palu berapa biayanya. Tapi saya mau ke Pak Firman dulu. Pak Firman, kalau dari perhitungan biaya Ampuri, angka 42 sampai 45 juta, ini masih masuk akal atau ternyata kemahalan? Ya, pertama kami dari Ampuri ingin mengapresiasi jajaran Dirjen PAU, khususnya Pak Dirjen, dan juga Komisi 8, yang sudah intens melakukan persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ini membangun optimisme pada masyarakat untuk bahwasanya insya Allah haji akan terlaksana. Di samping sudah juga dalam diskusi disampaikan oleh Mbak Livi, bahwa sesungguhnya akibat pelonggaran prokes, kemudian kapasitas yang maksimal yang bisa kedatangan jamaah saat ini, bahkan menjadi barometernya nanti Pak Dirjen dan Pak Aceh adalah satu Ramadan. Karena Ramadan itu adalah gambaran pelaksanaan ibadah haji. Jadi tingkat kepadatan Ramadan itu akan menjadi gambaran utuh bagaimana haji akan dilaksanakan. Sampai saat ini kami sebagai provider visa dan pengirim jamaah sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, dalam 1 bulan hampir 30.000, sekitar 1.000 jamaah berangkat. Ini pun karena adalah keterbatasan seat. Artinya sampai saat ini Saudi Arabia membuka seluas-luasnya kedatangan jamaah. Dan ini menjadi angin segar bagi kita, apalagi Kemenak dan Komisi 8 begitu positifnya mempersiapkan haji ini. Insya Allah haji akan terlaksana. Kita bicara tentang biaya. Nah, biaya ini ketika kita masuk dalam pandemi atau ketika umroh dibuka kembali, kami juga mengistilahkan mungkin kalimat kenaikan tidak tepat Pak Dirjen dan Pak Bang Aceh. Kita cenderung menggunakan kalimat untuk penyesuaian. Penyesuaian karena, ya? Meskipun tetap naik. Penyesuaian ini yang menimbulkan timbulnya biaya-biaya baru. Di antaranya adalah yang biasa kami sampaikan dalam PPU adalah standar ada kenaikan pajak. Jadi dalam masa pandemi ini, pajak PPN, ya pajak value added tax-nya menjadi 15%. Untuk komponen ini cukup besar sekali membuat perubahan unsur biaya. Di samping lagi prokes, namun prokes alhamdulillah di Saudi sudah berjalan dengan normal. Jadi dimaklumi bagi calon jemaah haji, meskipun udah tertunda 2 tahun, sekarang tiba-tiba biaya hajinya disesuaikan kalau bahasa Anda, meskipun akhirnya tetap naik juga. Iya, mungkin akan kita bicarakan. Tadi kan Pak Yandri selaku Ketua Komisi 8 memberikan angin segar, baru tahapan usulan.
tentu nanti juga Pak Aceh sudah bicara bahwasanya sudah ada optimalisasi dana dalam 2 tahun ini mungkin bisa menjadi bagian daripada pengurangan biaya yang akan dikeluarkan oleh jamaah. Insya Allah kita harus percaya dengan Komisi 8, kemudian Kemenak untuk bisa memberikan harga terbaik bagi masyarakat. Karena kita sama-sama prihatin tentunya menunggu 2 tahun dengan dana tetap tidak diambil atau tidak ditarik dari BPKH perlu kita apresiasi bersama. Amin, itu harapan kita dan harapannya nanti saya akan tanyakan ke Pak Hilman kalau biaya hajinya udah naik, calon jemaah haji yang nunggu dari tahun 2020 itu udah pasti berangkat belum tahun ini ketika pintu ibadah haji akan dibuka, ini bisa dipastikan nggak sama Kementerian Agama? Mbak Livi, yang menurut saya adalah membangun optimisme bagaimana Saudi juga confident untuk melaksanakan haji. Itu yang paling penting saat ini. Betul, tapi kita harus pastikan dulu yang antri dari 2020 yang harusnya berangkat tapi nggak jadi berangkat, itu bisa dipastikan berangkat nggak sama Kemenak tahun ini kalau betul-betul nanti dibuka sama Arab Saudi. Nanti kita akan pastikan usai jeda di Sapa Indonesia Malam.